Kita berdoa. Bapa di surga, kiranya hadirat-Mu melalui Roh Kudus tetap menjadi bagian kami ketika kami membaca dan membuka lembaran firman Tuhan. Berikan pengertian dan kesanggupan bagi kami untuk bisa menjalankannya. Terima kasih atas kelayakan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih atas pengampunan dosa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat Sabat, saudara-saudara sekalian. Tentu kita tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena berkat-berkat yang Tuhan masih berikan kepada kita sampai pada saat ini. Terima kasih atas lagu pujian yang kita sudah dengarkan dan juga kehadiran saudara-saudara yang ada di tempat ini dan juga para tamu yang hadir. Berkat surga akan tetap menjadi bagian kita selalu. Pada saat Jerman memulai peperangan Perang Dunia pada saat itu, di negara Belanda sudah dengar bahwa Jerman ini akan menyerang Belanda. Dan orang-orang Yahudi pada saat itu, mereka sudah mengantisipasi bahwa sasarannya mereka. Beberapa orang sudah 1 minggu sebelumnya mereka berencana untuk keluar dari Belanda, menggunakan kapal dan menuju ke wilayah Amerika. Dan itu direncanakan ya, oleh warga yang ada di Belanda, termasuk orang-orang Yahudi yang ada di sana. Beberapa orang memang sudah menyiapkan diri untuk berangkat, tetapi tidak menjalankannya. Tetapi ada sekelompok orang, mereka sangat peka dengan berita-berita yang ada. Mereka menjalankan pada hari itu untuk pergi menggunakan kapal menuju ke Amerika Serikat, ada yang bagian selatan atau utara. Yang penting mereka keluar dari Belanda. Dan ini terjadi. Jadi beberapa kelompok orang itu mereka menggunakan kapal dan pergi. Saudara tahu, keesokan harinya pesawat dari Jerman datang menyerang Belanda. Dan peperangan dunia kedua itu terjadi pada saat itu. Dan pelabuhan-pelabuhan yang ada, yang siap untuk mengangkut orang-orang yang sudah siap selama ini, tidak bisa bergerak. Karena apa? Dibombardir oleh pesawat dari Jerman ini. Dan akhirnya orang-orang yang ada, yang sebenarnya mereka 1 minggu sebelumnya atau 1 hari sebelumnya mereka sudah keluar dari Belanda, sudah ada yang tertawan, ada yang mati di sana. Saudara-saudara sekalian, mereka terlambat yang lain untuk mengantisipasi apa yang harus mereka lakukan dari krisis yang mereka hadapi, serangan dari Jerman pada saat itu. Sebagai umat Tuhan, saudara dan saya, kita ini sudah banyak tahu hal-hal yang dinubuatkan, yang akan terjadi kepada saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Banyak kali. Tetapi apakah kita benar-benar sudah mempersiapkan diri kita untuk menghadapi krisis yang global maupun krisis yang harus saudara dan saya sebagai umat Tuhan hadapi setiap saat? Bukan menunggu kalau sudah waktunya datang baru kita apa? Mempersiapkan diri. Persiapan itu harus sudah ada jauh hari sebelumnya. Sebelum krisis atau masalah besar maupun kecil yang akan kita hadapi. Ketika orang-orang yang sudah siap, warga yang ada di Belanda yang merupakan keturunan Yahudi, ya, mereka seharusnya sudah
sudah berangkat 1 hari sebelum Jerman datang membombardir mereka. Sudah sangat terlambat. Padahal persiapan itu sudah ada, tetapi pelaksanaannya mereka tidak jalankan. Bagi saudara dan saya, kita banyak dibekali oleh firman Tuhan, banyak dibekali tulisan roh nubuat sebagai anggota SDA. Tetapi apakah kita sementara menjalankan semua yang kita sudah siapkan ini menghadapi masalah-masalah yang ada, termasuk masalah besar yang akan kita hadapi ketika undang-undang hari Minggu nasional di Amerika Serikat yang akan disahkan. Saudara sadar atau tidak sadar, ketika Donald Trump terpilih yang sudah pasti menjadi presiden, kalau saudara mengikuti perkembangan, ya, kalau saudara mengikuti Wahyu pasal 13, sebenarnya kita sementara diarahkan ke sana. Badai, krisis besar bagi gereja kita ada di depan kita. Persiapan yang kita lakukan setiap saat sampai saat ini itu menentukan kita apakah kita akan melewati badai itu, krisis itu ke depan. Saudara perhatikan, memang proyek 2025 yang ditawarkan oleh The Heritage Foundation kepada calon presiden Amerika Serikat siapa saja, tetapi memang dituliskan di sana bahwa itu ditujukan kepada Donald Trump, dan memang akhirnya dia terpilih. Dan salah satu isi dari proyek 2025 adalah akan mengesahkan hari Minggu sebagai hari yang akan diikuti oleh semua warga Amerika Serikat, dan mereka harus beribadah dengan benar di dalam hari Sabat mereka, yaitu hari Minggu. Mulai dari lembaga-lembaga pendidikan dan semua yang ada di dalam pemerintahan di Amerika Serikat. Nah, ini krisis ke depan, badai bagi gereja Advent. Ya, ini suatu hal yang memang sudah lama ditunggu-tunggu, tetapi berdasarkan nubuatan, ketika peristiwa itu terjadi, harusnya apa? Menjadi alarm bagi kita, bagi umat-umat Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah siap, dalam artian kita ini sudah benar-benar menjalankan kebenaran Tuhan, sudah benar-benar bertobat, sudah benar-benar hidup dalam kekudusan yang dikatakan sebenarnya, atau tidak? Jangan sampai peristiwa itu terjadi, krisis itu terjadi, kita terlambat, sangat-sangat terlambat sebagai anggota SDA. Ini sangat membahayakan bagi kita. Di satu negara, penumpangnya adalah semua warga yang merupakan tamu. Pada saat itu musim salju, musim dingin. Pada saat melaju bus ini dengan penumpang yang banyak di sana, ada satu penumpang, dia pakai ransel, dia pakai penutup kepala, dan semua peralatan-peralatan yang ada. Padahal di dalam bus itu sangat nyaman, AC-nya bagus. Penumpang-penumpang lain, mereka seperti biasa, tidak melihat ada sesuatu yang aneh. Tetapi seorang penumpang ini dari sejak awal dia sudah gunakan perlengkapan yang boleh dikatakan dia siap mengantisipasi badai, mengantisipasi dingin yang ada di negara itu pada saat itu. Nah, pada saat mendekati 1 kilometer di mana jalannya itu sangat curam ke bawah, dan ini musim salju, penumpang ini datang mendekat kepada sopir. Dia katakan, "Pak sopir, saya mau turun di sini. Saya tidak mau ke tempat tujuan yang sudah diarahkan kepada mereka sebagai penumpang." Sopir ini melihat keanehan. "Bapak, tidakkah Bapak melihat di luar sana? Itu salju. Bapak tidak bisa melihat ini wilayah apa? Ketutup salju semuanya. Apakah Bapak tidak berpikir Bapak akan hidup atau tidak nantinya kalau Bapak keluar memaksakan diri?" Dan penumpang-penumpang lain
juga menertawakan si pria ini. Kalau dia lihat pakaiannya lengkap ya, seperti seorang yang akan bertarung dengan suatu masalah besar, badai dan lain sebagainya. Penumpang-penumpang lain tertawa. Tapi pria itu mengatakan, "Saya sudah siap untuk keluar sekarang juga. Sebelum kurang lebih 1 kilometer, bus akan masuk di dalam jalan yang sangat curam." Pada musim salju saat itu. Oleh karena mendesak bapak ini, pria ini, akhirnya sang sopir membuka pintu, ya. Jadi bus itu berhenti sejenak, lalu pria ini keluar dan dia ditinggalkan. Bus ini datang menuju 1 kilometer di mana curam itu ada. Saudara-saudara, singkat cerita, karena kisah ini benar di satu negara, semua yang ada di bus itu akhirnya meninggal dunia. Semua mati karena curam dan dia berbelok di tempat di jurang yang ada karena tidak kelihatan lagi. Sudah ketutup salju, jadi jalan juga kelihatan semua sama. Jadi pada waktu dia berbelok sedikit keterusan, ternyata jurang dan semuanya mati. Hanya bapak ini yang selamat. Saudara-saudara, firman Tuhan itu aneh loh. Firman Tuhan aneh. Bagi orang-orang yang tidak menekuni firman Tuhan dengan benar, di mana kita harus lebih banyak menerimanya dengan iman. Iman artinya kita belum lihat, kita belum mendengar hasilnya, tetapi itu yang kita percaya. Tetapi kita nanti akan kaget ketika peristiwa itu atau sesuatu itu terjadi kepada kita sesuai apa yang dikatakan. Oleh karena itu persiapan bagi kita umat Tuhan memang harus benar-benar kita beriman kepada Tuhan, kepada Kristus untuk menjalankan setiap apa yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dalam hal ini ketika kita berbicara nubuatan yang ada di depan, ya, peristiwa itu terjadi, kita sudah mengantisipasi. Artinya Roh Nubuat katakan pada saat-saat sekarang ini dalam masa penghakiman, umat-umat Tuhan harus menjalankan kehidupan yang penuh dengan kekudusan dan mengaku dosa-dosa dengan sungguh-sungguh. Inilah yang harus dilakukan kepada umat-umat Tuhan pada masa penghakiman sekarang ini. Harus. Oleh karena apa? Itulah persiapan kita yang sebenarnya. Sehingga ketika badai, ketika peristiwa besar, krisis yang ada di depan kita terjadi, kita akan didapatkan benar. Kita akan diselamatkan. Saudara ingat perumpamaan 10 gadis. Ketika Yesus katakan ya, ada 10 gadis, 5 bijaksana, 5 bodoh. Tulisan Roh Nubuat sangat jelas menerangkan siapa 10 gadis yang dimaksudkan. Ya. Dikatakan mereka inilah yang hidup sejenak sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu 10 gadis. 10 gadis ini juga adalah mereka-mereka yang siap menerima kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka ini yang belajar firman Tuhan setiap saat, yang hadir di gereja-gereja, mengikuti upacara-upacara. Mereka ini yang giat di dalam menginjil. Mereka ini yang giat di dalam menyebarkan kebenaran Tuhan, pekabaran 3 malaikat. Tetapi ketika seruan datang, mereka semua ini memang tertidur. Ketika seruan tengah malam datang, mempelai datang, songsonglah dia. Yang awalnya 10 gadis ini tidak kelihatan mana yang punya minyak, mana yang tidak punya minyak. Pada saat seruan tengah malam itu terjadi, kelihatan mana yang bijaksana, mana yang bodoh. Kita tahu yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana adalah yang memiliki pelita dengan minyak yang sudah dicurahkan dari buli-buli ke dalam minyak itu, jadi penuh. Sedangkan 5 gadis yang bodoh, minyaknya sedikit lalu habis,
pada saat mereka tertidur sampai tengah malam, mereka kaget dengan seruan itu sehingga membangunkan mereka. Dan saudara tahu, pada saat seruan tengah malam ini sudah sangat terlambat bagi gereja Masehi Advent hari ke-7 yang dilambangkan, diumpamakan dengan 10 gadis ini, bijaksana dan bodoh. Sangat-sangat terlambat. Pada saat kedatangan Yesus yang kedua kali itu, sebelumnya sudah sangat-sangat terlambat. Bagi 5 gadis yang bodoh, pintu kasihan tertutup bagi mereka. Apa itu seruan tengah malam? Itulah badai, krisis yang berhubungan dengan Sabtu atau Minggu. Jadi Nyonya White mengatakan ujian terakhir bagi umat Advent yang membedakan kita, mana yang lalang, mana yang gandum, mana yang benar-benar akan menerima meterai Allah, mana yang menerima tanda binatang. Itulah ujian hari Sabat. Ketika hari Minggu dipaksakan, diundang-undangkan dan dipaksakan di Amerika Serikat, itu pertanda bagi Seventh-day Adventist yang akan membedakan mana yang benar-benar umat Tuhan, yang gandum, mana yang lalang. Di sana dia. Jadi saudara, kita punya waktu untuk bertobat, punya waktu untuk hidup dalam kekudusan sebelum peristiwa itu terjadi. Lakukan itu sekarang. Jangan lagi pikir-pikir dunia. Jangan lagi pikir kita kumpulkan harta, investasi ini dan itu. 2025, Indonesia sudah masuk di hal-hal yang berhubungan dengan digital, internet. Semua administrasi, semua sudah satu. KTP kita, saudara punya kepemilikan, rumah, tanah, mobil, investasi, uang di bank cuma satu, digital. Dan itu sudah mengarah kepada apa yang ditunjuk oleh elit global ini yang kita sudah ketahui. Saudara-saudara sekalian, memang waktu kita sudah sangat singkat dan kita perlu diulang-ulang setiap saat untuk diingatkan di dalam pertobatan kita. Kita tahu bahwa kehidupan sebagai umat Tuhan yang akan memiliki karakter Kristus yang sempurna, itulah yang akan kita bawa ke surga. Persyaratan saudara dan saya sebagai umat Tuhan adalah memiliki tabiat atau karakter Yesus itu, yang saudara akan bentuk ketika saudara mengadakan penginjilan pribadi. Penginjilan pribadi bukanlah karena program-program organisasi, tetapi itu kewajiban yang Rasul Paulus katakan, kalau aku tidak menginjil, celakalah aku. Nyonya White katakan, jangan harap saudara ada di surga ketika tidak menginjil sama sekali dalam bidang apapun. Karena masing-masing saudara dan saya paling kurang punya satu karunia, satu talenta, di mana bisa digunakan di dalam pelayanan untuk pekerjaan Tuhan. Saudara ingat, saudara-saudara kita di dalam sejarah 1260 tahun penganiayaan umat Kristen. Saudara ingat orang-orang Waldensi, mereka harus hidup di gunung-gunung batu, di goa-goa di sana. Dan orang tua yang ada mendidik anak-anak mereka selama 1000 tahun kurang lebih. Mendidik anak-anak mereka di dalam pelajaran firman Tuhan, kebenaran hidup kudus. Dan mereka menginjil. Anak-anak mereka keluar dari goa-goa yang ada di Gunung Alpen sana, lalu mereka menginjil ke desa-desa dan ke kota-kota. Kalau ketahuan saja sedikit, nyawa taruhannya, mati mereka. Tapi mereka lakukan itu dengan gembira, dan orang tua yang mendidik anak-anak ini, mereka tidak kecewa. Karena mereka tahu apa yang mereka didik kepada anak-anak dan apa yang mereka jalankan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan menuntun mereka, Roh Tuhan menuntun mereka. Jadi misalnya mereka membawa barang untuk barter, untuk jualan, lalu mereka selipkan firman Tuhan atau mengajar,
kalau ketangkap sama penguasa atau agen-agennya, langsung apa? Dieksekusi. Dan umumnya mereka martir, mati syahid, langsung dibunuh mereka. Ya, ada yang di penjara, tetapi umumnya mereka dibunuh ketika membawakan pekabaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang-orang Waldensi sebagai contoh tadi, mengapa mereka tidak ketakutan, tidak khawatir ketika mereka menyerahkan dirinya untuk Tuhan di dalam memberitakan pekabaran? Bahkan anak-anak mereka bekerja untuk Tuhan tanpa takut kehilangan nyawa. Karena karakter Yesus dibentuk di dalam penginjilan yang dijalankan, bukan karena program yang dibuat oleh siapapun, tetapi itulah yang harus saudara dan saya miliki seperti mereka. Kita lihat setan sangat mengetahui waktunya sudah sangat singkat. Saudara percaya atau tidak, setan sangat tahu waktunya sudah sangat singkat. Oleh karena itu sekarang ini dia berupaya untuk membuat kalau bisa umat pilihan saudara dan saya itu binasa, tidak masuk di dalam kelompok yang akan diselamatkan. Tapi Nyonya Wah memberikan tantangan kepada kita. Mari kita dengan sekuat tenaga berjuang supaya kita boleh masuk dalam 144.000, tidak mengalami kematian fisik sampai Yesus datang kedua kali. Jadi dua kelompok ini yang dipimpin oleh kuasa-kuasa besar, yang satu oleh Kristus, yang satu setan, sama-sama punya program. Dan sekarang saudara bisa apa? Menjalankannya. Saudara bisa pilih. Tentunya sebagai umat Tuhan, kita pilih program yang Tuhan tawarkan untuk menjadi salah satu dari 144.000 yang tidak mengalami kematian. Mereka yang memiliki keyakinan untuk masuk dalam 144.000, mereka akan menjalankan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan salah satunya, mereka pasti menginjil. Mereka pasti akan menyelamatkan saudara-saudara yang lain. Karena Tuhan sangat senang dengan saudara-saudara yang menginjil, yang menjalankan misi Kristus di dunia untuk menjadi berkat bagi orang lain, membawa pekabaran kepada dunia. Karena itu yang efektif, dan Tuhan akan jaga orang-orang seperti ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi setan juga, dia mempunyai program kalau bisa orang-orang pilihan tidak masuk di dalam kelompok yang diselamatkan. Itu program yang dilakukan. Mungkin ini update atau apa ya. Jadi di Vatikan, saudara-saudara sekalian, kita bicara dalam Wahyu pasal 13. Di Vatikan ada satu ruangan, cuma ada satu-satunya orang yang bisa masuk di ruangan itu. Itulah Paus. Dan di ruangan itu Lucifer ada di sana. Paus ini setiap dia mau menjalankan program, dia akan konsultasi dengan Lucifer. Apa yang harus dia jalankan? Jadi setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Segala sesuatu yang dijalankan di dunia ini berdasarkan petunjuk firman Tuhan. Nubuatan-nubuatan yang dinyatakan pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan kita lihat waktu itu semakin dekat, semakin sempit. Bagi umat-umat Tuhan, bagi anggota SDA, kita perlu banyak untuk penyerahan yang sungguh, pertobatan yang sungguh, dan juga di dalam menjalankan kehidupan kita sementara kita menunggu peristiwa itu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12 tadi dikatakan, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu
di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, kita ada contoh, ada hal-hal yang perlu kita jalankan sekarang berdasarkan sejarah masa lalu dari bangsa Israel. Perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan, dikatakan ini contoh, peringatan untuk saudara dan saya yang harus kita ikuti tahapan demi tahapan dari Mesir menuju Kanaan. Dan kita, bahkan Nyonya White katakan gereja masih Advent hari ke-7 adalah yang aslinya, sedangkan bayangannya Israel jasmani ini. Jadi perjalanan dari Mesir menuju Kanaan adalah perjalanan saudara dan saya sebagai anggota SDA menuju Kanaan semawi, Kanaan surgawi. Dan dikatakan, kalau kita lihat hal-hal yang membuat umat-umat Tuhan dulu jatuh di dalam dosa, murtad, ya, penyembahan berhala, dan kejahatan-kejahatan yang lain, itu harus saudara dan saya pelajari, karena sejarah itu akan terulang kembali. Jadi kita lihat bagaimana supaya kita menghindarkan kemurtadan kejahatan yang terjadi dulu, yang dilakukan oleh Israel jasmani, supaya kita boleh masuk dalam Kanaan semawi, dalam hidup yang kekal. Maka jangan melakukan dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Yahudi yang murtad, yang melakukan kejahatan di waktu-waktu yang lalu dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju Kanaan. Oleh karena itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10 ini memberikan pelajaran-pelajaran yang penting bagi saudara dan saya untuk kita simak, kita ikuti yang benar, dan kita tidak mengikuti yang salah, yang tidak benar. Ya. Kalau kita pelajari 1 Korintus 10 ini, dinyatakan perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. Hal-hal apa saja yang membuat mereka jatuh dalam dosa? Hal-hal apa saja yang membuat Kaleb dan Yosua akhirnya masuk di Kanaan? Semua pelajaran-pelajaran ini menjadi contoh bagi saudara dan saya yang hidup sekarang sebagai Israel modern atau Israel rohani. Ini yang perlu kita pelajari agar kita boleh antisipasi segala hal-hal yang akan terjadi ke depan di dalam waktu-waktu dekat yang kita sudah lihat sekarang ini. Saudara percaya atau tidak, tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa setan saking gemasnya, geramnya dia kepada umat-umat Tuhan, dia menempatkan orang-orangnya di gereja-gereja di seluruh dunia. Tulisan Roh Nubuat mengatakan setan sendiri akan muncul di gereja-gereja Tuhan yang menyamar seperti manusia, seperti saudara-saudara seiman. Apakah dia lewat baptisan ataupun seolah-olah lahir di dunia ini lewat kandungan seorang ibu dan seolah-olah besar seperti manusia biasa, tetapi sebenarnya adalah setan sendiri. Nah, itu yang kita ketahui, yang kita harus ketahui. Jadi kita menghadapi banyak bahaya di dalam kehidupan kita, di dalam mengantisipasi hal-hal yang sudah dinyatakan ini. Ada satu kisah nyata yang perlu menjadi pelajaran juga bagi kita. Peristiwa ini terjadi di Guyana. Ada seorang anak dari kecil, dia diasuh langsung oleh setan dari sejak kecil. Jadi setan mengambil anak kecil ini lalu dididik untuk berbuat jahat dari kecil. Bagaimana caranya menipu, melakukan teror, bagaimana mencuri, bagaimana membunuh orang.
Dan semakin besar anak ini, semakin pemikirannya mengerti hal-hal yang lebih rumit lagi yang dialami di dunia. Setan mengajarkan kepada anak yang sudah dewasa ini, cari orang-orang yang vegetarian, yang Kristen, yang pegang Alkitab, basmi mereka, bunuh mereka, tanpa tanya jawab lagi. Singkat cerita, pria ini yang sudah besar, kerjanya adalah menipu, merampok, mencuri. Dan kalau dia ketemu dengan orang-orang Kristen yang katanya vegetarian, orang Kristen pegang Alkitab, maksudnya ini orang Advent, bunuh dan jangan ada tanya jawab dengan orang itu. Ini sudah ada dalam pikiran. Satu kali dia bertemu dengan kelompok orang Kristen yang dimaksud. Ketika dia ketemu dengan kelompok orang Kristen ini, setiap ketemu dia berusaha untuk misalnya membunuh, ya. Ujung-ujungnya adalah membunuh, tidak pernah berhasil. Selalu gagal dan gagal. Sampai dia balik kepada yang dia katakan orang tuanya, yaitu setan sendiri. Dia bilang, kok nggak bisa ya? Ulang lagi. Ulang lagi. Kita tahu setan, dia tidak bisa membaca hati saudara, pikiran saudara. Tapi mimik saudara, gesture saudara, dia bisa ketahui saudara ini sedang apa, ya, sedang memikirkan hal yang baik atau tidak. Dia bisa tahu. Tapi dalam hati, dalam pikiran, setan tidak bisa baca. Dan pada satu kesempatan, si anak yang sudah jadi besar, sudah dewasa ini, dia bertemu dengan kelompok orang Kristen yang vegetarian, yang adalah orang Advent sendiri. Lalu di dalam hatinya, dia berbicara kepada, nggak tahu kepada siapa. Tapi dia katakan, setiap saya ketemu orang-orang seperti ini, saya mencoba untuk menghancurkan mereka, membunuh mereka, selalu gagal. Apakah mereka ini punya ilmu yang kuat atau ada apa sama mereka? Ya. Lalu dia katakan begini di dalam hatinya, kalau memang ada kuasa di balik orang-orang ini, kalau kamu memang hebat, coba bicara di dalam hati saya, coba bicara di dalam pikiran saya, dan maksud saya cari tahu. Pada waktu dia berpikir demikian, tiba-tiba ada suatu cahaya datang kepada dia. Cahaya seperti matahari, ya, terang sekali. Dia kaget. Dia cuma tunjukkan tangannya yang lobang. Dia bilang, saya bisa bicara sama kamu lewat pikiran. Kaget. Tanpa berpikir panjang, dia langsung lari, ketakutan. Dia pulang ke rumahnya di hutan di mana setan yang menjaga dia. Setan tidak bisa membaca hati anak asuhnya ini, pikirannya. Di dalam perjalanan sang anak ini yang sudah dewasa menuju ke rumah, bertanya-tanya dia selalu, ternyata ada yang bisa baca hati saya. Berarti orang tua saya yang saya lihat hebat kalah, karena orang tua saya tidak bisa baca pikiran saya. Kalau mimik saya, dia tahu, oh kamu lagi sedih ya, kamu lagi ini dan itu. Tetapi pikiran saya tidak bisa dibaca. Tetapi kuasa ini kok bisa baca hati saya di dalam hatinya. Sampai dia di kamar, lalu dia katakan lagi dalam hatinya, hei kuasa yang bisa baca hatimu, muncul di sini. Lalu muncullah cahaya yang terang benderang itu. Dan akhirnya sangat jelas seperti manusia.
Dan dia dalam keadaan biasa, dia tersenyum, dan dia tunjukkan jarinya itu yang waktu dia lihat pertama kali ada lubang. Dia bilang, saya yang bicara sama kamu dalam pikiran kamu. Karena dia minta, dia mau ikut kuasa yang lebih besar ini. Maka pada saat itu biasanya 24 jam setan itu hadir dalam kehidupannya. Tiba-tiba dalam rumah itu hilang. Dan akhirnya anak ini menjadi pengikut Yesus. Menjadi salah seorang yang besar di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara sekalian, saudara dan saya ini adalah anak Tuhan, murid Yesus. Saudara tidak akan dipengaruhi oleh setan, oleh kuasa kegelapan, kalau saudara tidak minta. Saudara punya kuasa, kesanggupan untuk tetap menerima Yesus lewat Roh Kudus supaya tinggal dalam hati kita, agar setan tidak berkuasa kepada kita di dalam menjalankan segala hal dalam misi-misinya untuk menghancurkan dunia dan membinasakan manusia, termasuk umat pilihan. Saudara, sebagai umat Tuhan, anggota-anggota SDA, dalam beberapa waktu ke depan, ya, kita akan melihat bahwa setan dan agennya lewat 3 serangkai, baik kepausan, Amerika Serikat maupun spiritisme, akan menggoncang iman saudara secara habis-habisan. Bulan Januari, tanggal 20 Januari, Donald Trump akan disahkan sebagai presiden. Dan 100 hari kerja yang dia akan lakukan, salah satunya akan membawa Amerika Serikat untuk menjadi Kristen, untuk memaksakan menjalankan kekristenan ini. Dia akan bawakan undang-undang, dia akan bawakan aturan yang harus diikuti oleh semua warga Amerika Serikat, mengikuti hari Sabat mereka, mengikuti hari Sabat yaitu hari Minggu, untuk dijalankan dengan benar. Salah satu agenda yang sangat ditunggu-tunggu, yang akan menjadi alarm bagi Seventh-day Adventist di seluruh dunia. Karena dalam kutipan Roh Nubuat, ketika undang-undang hari Minggu disahkan dan dipaksakan bagi anggota SDA seluruh dunia, saat itulah tertutup pintu kasihan secara global khusus Advent, di mana yang punya minyak dan yang tidak punya minyak akan dibedakan, mana lalang mana gandum pada saat itu. Saudara, waktu sudah sangat singkat, begitu cepat. Tulisan Roh Nubuat menyatakan semua gerakan-gerakan yang ada di dunia ini begitu cepat berlangsung. Dan Tuhan tahu umat-umat Tuhan sangat stres berat, menunggu dan menunggu kapan Yesus datang, menunggu dan menunggu. Di dalam iman yang sudah ada sampai saat ini, Tuhan tahu kepada umat-umat Tuhan yang ada, dan Dia akan menyingkatkan waktunya. Saya sangat yakin Tuhan akan menyingkatkan waktunya, seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hari Sabat tiba-tiba sudah Sabat lagi. Dan saudara percaya, saudara sadar atau tidak sadar, Tuhan sementara mengarahkan waktu ini supaya saudara sebagai umat Tuhan akan merasakan disingkat, dipersingkat. Karena apa? Tuhan tahu kalau waktu tidak dipersingkat, maka akan ada banyak umat-umat Tuhan yang akan gagal menuju ke surga dalam mempertahankan iman. Orang-orang Kristen harus bersiap menghadapi apa yang segera akan meledak di dunia ini sebagai suatu kejutan luar biasa. Dan persiapan ini harus mereka adakan melalui belajar firman Tuhan
dengan tekun dan berusaha menyesuaikan kehidupan mereka dengan pengajaran-pengajarannya. Tidak ada yang tahan berdiri selama pertarungan sengit yang terakhir, kecuali mereka yang sudah membentengi pikiran dengan kebenaran Alkitab. Di dalam para nabi dan raja, dan juga dalam buku kemenangan akhir. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita banyak berdoa, banyak berpuasa, ambil waktu, supaya kita boleh mengikis, bahkan menghilangkan dosa-dosa kesayangan kita yang mengganjal kita kepada Tuhan. Kita berdoa, berpuasa, agar kita boleh melihat kiri kanan kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, agar mereka juga boleh diselamatkan, bertobat bersama saudara dan saya. Kita melihat ada banyak orang yang sekarang menuju kebinasaan. Nyonya White katakan, setiap jam beberapa orang melampaui batas kasih karunia. Pintu kasihan pertobatan bagi mereka sudah lewat. Artinya tidak ada pertobatan lagi yang Tuhan bisa terima. Setiap hari ribuan orang melampaui batas kasih karunia Tuhan untuk bertobat. Saudara, tanggung jawab saudara dan saya. Ya, selain untuk diri kita, katakan kita juga perlu menyelamatkan orang lain, dan itulah pembentukan karakter Yesus yang sempurna itu. Dengan demikian, ketika kita menjalankannya setiap saat, setan tidak ada celah untuk mencobai saudara, untuk membawa saudara jauh daripada Tuhan. Saat ini saudara, mari kita menjalankan semua kehendak Tuhan, mempelajari firman Tuhan, berdoa sungguh, dan selalu pemikiran kita tertuju kepada kebenaran Tuhan. Sampai waktunya tiba, kita akan didapatkan benar selalu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.